Shalom, perkenalkan nama saya Milen Poluan dengan NIM 200303010 semester 5 Prodi Psikologi Kristen Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang peran psikologi dalam investigasi kasus tindak pidana. Apa itu psikologi forensik? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi, tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi 6, yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Pada kenyataannya, di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang hukum. Bagian dari psikologi yang menanganinya sering dikenal sebagai psikologi forensik. Apa itu psikologi forensik? Putwan dan Sammons 2002 mendefinisikan psikologi hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Bartol dan Bartol dalam Richman 2001 menyatakan psikologi hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kajian penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan, juri atau hakim. Profesi psikologi yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum. B. Pentingnya investigasi kepolisian dalam perkara pidana. Mueljatno 1982 memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Investigasi dalam tulisan ini dapat dilakukan baik oleh kepolisian, jaksa maupun hakim. Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam mencapai kebenaran dalam proses peradilan. Pada tahap selanjutnya, di kejaksaan maupun pengadilan, seringkali polisi dalam melakukan investigasi menggunakan cara kekerasan atau fisik maupun psikologis. Hal ini justru akan merusak ingatan saksi, korban maupun tersangka. C. Memahami proses kognitif manusia. Investigasi proses perkara pidana dapat dilakukan pada tersangka, saksi dan korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim. Proses peradilan pidana sangat menggantung
pada hasil investigasi pada saksi karena baik polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Kapardis tahun 1997 menyatakan bahwa kebenaran kesaksian dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perhatian, persepsi, memori. Yang pertama, perhatian. Solso tahun 1991 menyatakan bahwa ada 2 model teori tentang perhatian. Attention, yaitu model Saklar yang dikemukakan oleh Broadbent, menyatakan bahwa informasi yang datang akan diseleksi. Yang kedua, persepsi. Pemberian makna akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, usia, harapan, emosi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Kapardis tahun 1997. Yang ketiga, memori, yaitu proses bagaimana suatu informasi masuk dalam memori. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap encoding phase, antara lain tingkat stres saksi atau korban, peristiwa kekerasan, perhatian. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses retrieval adalah ingatan itu bersifat konstruktif, penarikan kesimpulan, stereotype. D. Teknik investigasi yang memperhatikan prinsip psikologi. Dari paparan di atas diketahui bahwa memori saksi merupakan sesuatu yang rentan, baik pada proses penyimpanan maupun pemunculan kembali. Banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga sebenarnya menjadi sesuatu yang sulit untuk memperoleh 100% kebenaran kesaksian. 2 teknik interview investigasi yang sering dibicarakan adalah Kapardis tahun 1997, Milne dan Bull tahun 2000, Costanzo tahun 2004. Hipnosis sebenarnya sudah lama digunakan orang, namun karena banyak terjadi kontroversial, maka teknik ini jarang digunakan. Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban. Teknik hipnosis meminta saksi atau korban untuk rileks, kemudian ia dalam fokus straight dan menjadi sangat patuh terhadap instruksi. Orang yang menghipno, hal buruknya dengan hipnosis, walaupun lebih banyak informasi yang muncul, tapi kadang informasi ini belum tentu informasi yang benar dan tepat. Kadang informasi yang muncul dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi dari saksi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa teknik hipnotis tidak selalu menghasilkan informasi yang akurat dalam kesaksian. Stabley dan Bothwell dalam Costanzo tahun 2004, teknik hipnotis ini walau tidak selalu digunakan pada tiap saksi, namun masih digunakan ketika informasi tentang suatu kejadian tidak ada kemajuan yang berarti. Saksi atau korban yang sangat emosional, malu atau marah sering juga menghilangkan memorinya dan mengatakan ia lupa. Dengan teknik hipnotis, ia merasa bebas dan dapat memunculkan ingatannya kembali. Cable dan Wagstaff dalam Costanzo tahun 2004. Yang kedua wawancara, teknik ini diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Geisman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kualitas dan kualitas informasi dengan membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Costanzo tahun 2004, Milne dan Bull tahun 2000, Fisher dalam Costanzo 2004 dan Milne dan Bull tahun 2000 menyatakan bahwa ada 5 tahap dalam wawancara kognitif. Tahap tersebut
adalah tahap 1 adalah tahap menjalin raport atau pendekatan terhadap saksi atau korban, tidak cemas, merasa nyaman, membuat saksi atau korban juga menjadi lebih konsentrasi. Tahap 2, event interview similarity adalah mengembalikan ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Tahap 3, melakukan probing atau penggalian informasi secara lebih detail pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi. Tujuannya agar diperoleh keyakinan atas hal-hal yang relevan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh saksi. Tahap 4, saksi diminta melihat peristiwa itu dari perspektif yang beda. Misalnya dari perspektif pelaku atau perspektif korban. Tahap 5, saksi diminta untuk meningkatkan kembali informasi baru lain yang mungkin belum bisa dimunculkan. Bisa distimulasi dengan pertanyaan detail tentang wajah, baju, logat mobil, dan lain-lain. Demikian materi dari saya. Shalom.